Halo semuanya, kabarmu baik kan semua? Aku Mr. Andre. Aku akan membagikan vlog suasana di desa kami sambil melanjutkan kisah Tang Wulin anak dari Dewa Tangsan. Kali ini Tang Wulin sedang berada di benua Star Luo dan sedang menjalani turnamen round robin 2 melawan 2. Dan inilah ceritanya. Ruang hening. Sumu duduk bersila di tempat tidur. Di depannya, 5 ekor besar bergoyang dengan lembut. Saat ini, rambut mereka dibuka dan mereka terlihat kenyal. Di setiap ekor besar, ada beberapa luka yang begitu dalam sehingga tulang di bawahnya terlihat. Ekor yang menderita cedera paling serius lebih dari 2/3 patah. Sepertinya akan pecah kapan saja. Halo lembut itu memiliki cahaya merah samar yang berdenyut berirama di atas ekor. Itu memacu penyembuhan, tetapi rasa sakit itu tak tertahankan. Seseorang duduk di hadapan Sumu, dan tinjunya terkepal erat. Itu adalah Dai Yuyan, pangeran keempat kekaisaran bintang Luo. Dia juga Raja 8 Heavenly Kings dari Monster Tiger. Pangeran itu benar-benar marah dan napasnya tidak menentu. Dia hanya tahu tentang parahnya cedera Sumu setelah melihat Sumu. Tidak heran dia tidak menggunakan baju perangnya. Jika dia menggunakan baju perangnya, mungkin ekornya akan patah. Itu akan menjadi pukulan drastis. Namun, tidak hanya kalah dalam pertempuran memberi Sumu pukulan besar, itu juga membuat seluruh Akademi Monster di bawah tekanan besar. Analisis pasca kompetisi Fang telah menekan tekanan tetapi Monster Academy tidak merespons. Yang lain mungkin tidak tahu latar belakang Fang, tetapi bagaimana mungkin Dai Yuyan tidak tahu? Fang memuntahkan omong kosong tentang tidak mewakili partai resmi ketika dia jelas anggota partai. Bahkan, dia menyuarakan pendapat ayahnya. Jelas niat sang ayah untuk mengungkapkan situasi kompetisi untuk memacu Monster Academy. Di Star Luo Empire, meskipun Monster Academy sangat dihormati, itu jauh dari Shrek Academy di Douluo kontinen. Monster Academy mengandalkan pihak resmi untuk pengeluarannya. Adapun hasil kompetisi, tidak ada keraguan bahwa Dai Tianling tidak senang. Tang Wulin. Dai Yuyan menyipitkan matanya yang berseri-seri dengan cahaya fokus sempit. Babak kedua kompetisi 1 lawan 1 membutuhkan waktu 2 hari untuk diselesaikan. Setengah dari kontestan didiskualifikasi yang mengurangi jumlah peserta. Namun, masih ada beberapa putaran sistem gugur yang harus diselesaikan sampai jumlah peserta turun menjadi 128 peserta. Baru pada saat itulah mereka akan dibagi menjadi 8 kelompok untuk mengambil bagian dalam pertandingan grup. Pertandingan grup dilakukan dengan cara round robin. 8 teratas dengan poin kumulatif tertinggi kemudian akan melanjutkan ke babak sistem gugur di tahap akhir. Karenanya, seluruh proses kompetisi itu panjang dan membosankan. Bagi seseorang untuk menjadi juara, seseorang harus melalui hampir 20 pertempuran. Kompetisi Elite Masters tingkat tinggi jiwa muda kontinental sebelumnya telah berjalan terus-menerus selama 2 bulan. Kompetisi 2 lawan 2 dan kompetisi tim serupa, tetapi ada lebih sedikit tim yang berpartisipasi. Secara alami, kompetisi berjalan lebih cepat. Keberuntungan Tang Wulin kembali normal. Sejak babak ketiga, ia tidak menghadapi lawan yang menantang. Selama 10 hari berikutnya, ia memenangkan pertempuran demi pertempuran melewati tahap awal untuk akhirnya mencapai turnamen round robin. Keempat rekannya yang ikut serta dalam kompetisi solo juga sama sukses. Dalam kompetisi 2 lawan 2, 4 pasangan dari Shrek Academy juga memiliki penampilan luar biasa. Mereka semua memasuki turnamen round robin. Kompetisi solo berlangsung 2 hari absen, sedangkan turnamen round robin tim dan 2 telah dimulai. Pagi ini, semua orang akan berpartisipasi dalam putaran pertama round robin untuk 2 lawan 2. Di sore hari, kita akan memiliki putaran pertama kompetisi tim. Setiap orang harus berusaha mempertahankan stamina mereka. Dalam turnamen round robin, kami tidak memiliki pesaing yang lemah. Berhati-hatilah agar tidak melukai dirimu sendiri. Petik 2. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, Tang Wulin tampak lebih seimbang. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi yang luar biasa ini. Setelah 12 hari, mereka secara bertahap beradaptasi dengan suasana kompetisi. Tang Wulin berada di bawah tekanan kuat karena dia harus menghadapi kerumunan yang mengejek di setiap pertandingan yang dia ikuti.
Dia menjadi pusat cemoohan orang banyak sebelum, selama, dan bahkan setelah pertandingan. Komentar pasca kompetisi Fang dilakukan secara eksklusif untuk pertandingannya. Komentarnya selalu tajam, dan dia memberikan analisis yang akurat setiap saat. Sampai sekarang, Tang Wulin belum memanfaatkan Kaisar Blue Silver-nya. Dia selalu mengandalkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang melibatkan kekuatannya yang sangat besar untuk bertarung. Untuk kompetisi 2 lawan 2, ada 8 tim di setiap grup. Itu tidak beruntung atau tidak beruntung untuk Tang Wulin dan rekan-rekan satu timnya. Bagian yang beruntung adalah bahwa Gu Yue, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan dirinya semua berada di tim yang sama, sedangkan bagian yang sial adalah bahwa ada juga tim dari Monster Academy dalam hal ini, kelompok. Dalam turnamen round robin 2 lawan 2, hanya 2 tim dari masing-masing kelompok yang bisa masuk ke 16 teratas pertandingan terakhir. Dengan kata lain, salah satu dari 3 tim yang berpartisipasi tidak akan lolos. Tang Wulin mengawasi kedua siswa Monster Academy ketika dia pertama kali melihat mereka. Keduanya memiliki kekuatan yang gagah. Anak laki-laki itu adalah Hua Lantang sementara gadis itu adalah Ye Zi. Keduanya memiliki basis budidaya 5 cincin ke atas. Meskipun mereka tidak pernah menggunakan armor perang dalam pertempuran sebelumnya, Tang Wulin yakin bahwa keduanya adalah master armor pertempuran. Kombinasi dari 2 master battle armor satu kata tentu saja merupakan tantangan yang berat. Kemungkinan mengalahkan mereka berdua hampir mustahil. Di antara kelompok lain, Tang Wulin juga memperhatikan para kontestan dari Monster Academy. Mereka memiliki 2 tim lain yang satu tim lebih sedikit dari Akademi Shrek. Salah satu tim itu adalah kombinasi dari Sumu dan Dai Yuyan. Sumu berspesialisasi dalam kontrol sedangkan Dai Yuyan berspesialisasi dalam penyerangan. Keduanya bekerja sama dengan baik dan kekuatan mereka tak tergoyahkan. Tim lain memiliki Long Yue sebagai pemimpin mereka. Namun, Tang Wulin terkejut bahwa tim ini terdiri dari Long Yue dan Dai Yuner yang memiliki basis kultivasi terlemah di antara 8 Heavenly Kings of Monster Academy. Long Yue bermitra dengan Dai Yuner untuk meningkatkan popularitasnya dan memperluas pengalaman pertempurannya. Dengan Long Yue di sisinya, memenangkan beberapa pertandingan pertama mereka ternyata menjadi sepotong kue. Mereka hampir tidak menemui ancaman apapun. Kelompok di mana Dai Yuyan dan Sumu berada tidak memiliki tim dari Akademi Shrek, sedangkan di kelompok Long Yue dan Dai Yun, ada sepasang Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Ye Xinglan dan Su Lizhi berada di kelompok lain. Skenario ini menguntungkan bagi Shrek Academy. Jika keempat tim mereka berada di 16 final, pasangan terkuat adalah tim Tang Wulin. Karena itu adalah turnamen round robin, setiap tim dalam setiap grup harus bertarung dengan semua tim lainnya. Hari ini adalah putaran pertama turnamen round robin. Namun, kali ini Tang Wulin tidak akan berjuang sendirian. Ini adalah pertandingan paling menarik di babak 2 ini. Itu dianggap sebagai pertarungan untuk kejuaraan grup. Kita harus menang. Tang Wulin membuat keputusan tegas. Mereka berharap lolos di babak ini bersama Yuanen Yehui dan Xie Xie. Karena itu, mereka harus mengalahkan Hua Lantang dan Ye Zi terlebih dahulu. Dalam turnamen round robin, jika jumlah kemenangan dan kekalahan dari 2 tim sama, maka wasit akan melihat hubungan hasil. Jika wasit tidak dapat menentukan pemenang dari hubungan hasil, maka mereka akan melihat waktu yang digunakan sepanjang pertandingan mereka. Karena itu, jika Tang Wulin ingin memastikan bahwa tim Yuanen Yehui dan Xie Xie ada di daftar akhir, akan lebih baik untuk mengalahkan pasangan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan terbaik. Tang Wulin dan Gu Yue berdiri bahu-membahu di panggung kompetisi. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, setiap kali Gu Yue ada di sampingnya, Tang Wulin akan merasa damai. Di seberang mereka, Hua Lantang dan Ye Zi sudah berada di atas panggung. Hua Lantang adalah pemuda yang tampak biasa saja dengan status sedang. Jika bukan karena seragam Monster Academy, akan sulit untuk mengenalinya di antara kerumunan. Berbeda dengan dia, Ye Zi menarik. Dia akan terlihat sangat cantik seperti Dai Yun seandainya dia lebih muda. Sekarang, dia tampak dewasa dan sudah melewati masa jayanya. Ketika keduanya berdiri bersama,
mereka tampaknya tidak cocok. Namun, mereka berpegangan tangan. Jelas, mereka bukan hanya kawan, tetapi juga pasangan. Karena alasan itu, mereka mendapat perhatian Tang Wulin. Hua Lantang harus memiliki daya tarik bawaan baginya untuk dipikirkan oleh Ye Zi. Tang Wulin telah mengamati pertempuran sebelumnya. Di antara keduanya, Ye Zi adalah sistem pendukung utilitas jiwa guru sementara Hua Lantang adalah sistem serangan jiwa pertempuran master. Ye Zi juga satu-satunya sistem pendukung di antara 8 Raja Surgawi. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Tang Wulin masih berada di benua Star Luo dan menemukan 7 harta pagoda yang berkilau. Adapun 2 Heavenly Kings of Monster Academy lainnya yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi 2 lawan 2, mereka berdua adalah master sistem kelincahan jiwa. Mengapa mereka tidak ambil bagian? Tidak ada yang tahu. Jika Tang Wulin pergi bertanya Long Yue tentang ini, Long Yue akan memberitahunya bahwa hanya hadiah dari 3 besar yang layak. Bagi Monster Academy, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengamankan 3 final. Di sisi lain, kompetisi 1 lawan 1 adalah peragaan kekuatan individu. Secara alami, semua orang yang dapat berpartisipasi telah melakukannya. Hua Lantang sedikit menyipit saat melihat Tang Wulin. Kepribadiannya tenang dan tenang. Dia telah melihat pertandingan Tang Wulin sebelum ini dan juga telah berdiskusi dengan Sumu mengenai kemampuan kontestan muda ini. Dia telah bermitra dengan Ye Zi selama bertahun-tahun sekarang, dan mereka berdua bekerja sama luar biasa dengan koneksi yang tak terucapkan. Mereka dikenal sebagai combo emas di Monster Academy. Sumu, izinkan aku untuk membalasmu hari ini. Perhatian Ye Zi tertarik pada sesuatu yang lain. Tidak seperti Hua Lantang, tatapannya jatuh pada Gu Yue. Dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang Tang Wulin, dan bahkan apa yang mereka ketahui tentang siswa Akademi Shrek lainnya, gadis muda yang berdiri bahu-membahu dengan Tang Wulin ini hampir selembar kertas kosong bagi mereka. Dia baru saja memasuki kompetisi 2 lawan 2, tetapi pada pertandingan sebelumnya, dia lebih dari ekstra. Tang Wulin tampaknya telah mengurus lawan mereka sendirian, membawa mereka ke kemenangan. Namun, Ye Zi percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan mengirim siapapun dengan ceroboh, apalagi jika orang itu seharusnya bekerja sama dengan Tang Wulin. Dari informasi yang mereka terima sebelumnya, Tang Wulin adalah kapten tim tempur Akademi Shrek ini. Untuk dapat dipasangkan dengan kapten, kekuatannya harus luar biasa. Di mimbar, Fanger mengenakan gaun putih panjang saat dia duduk di sela-sela. Ada beberapa layar jiwa di depannya. Dia mengenakan pengeras suara jiwa di kepalanya dan menatap layar dengan mata tajam dan berbinar. Halo semuanya, aku Fanger. Suaranya disiarkan di seluruh Kolisem melalui pengeras suara jiwa. Aku pikir semua orang ingin melihat pertandingan yang akan datang. Hari ini, aku akan memberikan komentar langsung sepanjang pertempuran. Hua Lantang dan Ye Zi dari Monster Academy melawan Tang Wulin dan Gu Yue dari Shrek Academy. Petik 2. Mengenai Hua Lantang dan Ye Zi, aku percaya semua orang tahu kekuatan mereka dengan baik. Mereka berdua anggota Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Hua Lantang dikenal sebagai Raja Serigala. Jiwa bela dirinya adalah yang paling kuat dari jenis serigala, Dragon Wolf. Ini adalah jenis yang tangguh yang memiliki sifat naga dan serigala. Menurut legenda, naga raksasa itu secara alami bebas pilih, dan dikawinkan dengan serigala yang melolong, Moon. Oleh karena itu, spesies Dragon Wolf lahir. Jiwa bela diri ini diturunkan dalam satu garis keturunan. Ini unik di Star Luo kontinen. Kembali pada hari itu, leluhur Hua Lantang adalah salah satu penguasa orang asli bintang Luo benua. Kekuatan batinnya tidak terbayangkan. Petik 2. Ye Zi, di antara 8 Raja Surgawi, dikenal sebagai Raja Pagoda. Dia memiliki jiwa bela diri legendaris Seven Treasures Glaze Pagoda. Pada awal 20.000 tahun yang lalu, jiwa bela diri kuno seperti ini sudah dikenal sebagai Raja Jiwa Bela Diri Utilitas. Ini dapat sangat meningkatkan kawan pembawa dalam pertempuran. Keduanya bekerja sama dengan baik di kompetisi terakhir, dan mereka berhasil menempati posisi kedua dalam kategori 2 lawan 2. Petik 2. Lalu bagaimana dengan lawan mereka? Mengenai Tang Wulin, aku pikir kami sudah membahasnya terlalu banyak beberapa hari ini.
Pada kekuatan saja, dia masih beberapa liga jauhnya dari Wolf King, tapi kita masih tidak tahu seperti apa sebenarnya jiwa bela diri misterius itu. Karenanya, aku tidak bisa memastikan bagaimana pertandingan ini akan didasarkan pada informasi yang aku miliki saat ini. Petik 2. Yang membuat aku lebih tertarik adalah mitra Tang Wulin. Wanita muda ini dengan nama Gu Yue telah menemani Tang Wulin dalam kompetisi 2 lawan 2. Jika kita melihat pertandingan sebelumnya, jiwa bela dirinya pasti adalah elemental control, tipe api, mengingat dia hanya menggunakan bola api dalam satu pertandingan tunggal. Mengenai spesialisasinya, aku sangat menyesal, informasi yang kami miliki tentangnya tidak lengkap. Petik 2. Singkatnya, aku berharap bahwa dalam pertandingan ini, dua kontestan Monster Academy dapat belajar dari pengalaman kontestan sumo sebelum ini, dan tidak meremehkan lawan mereka dan berjuang untuk menang dengan sekuat tenaga. Komentar Fang tidak dapat lagi didengar di dalam penghalang panggung kompetisi tertutup. Saat ini, mata Tang Wulin hanya bisa melihat lawannya. Setelah wasit memberi kedua pasangan sinyal, ia mengumumkan hitung mundur akan dimulai. 3, 2, 1, mulai. Dengan pengumuman dimulainya pertandingan, Tang Wulin dan Hua Lantang bergegas maju hampir bersamaan. Dengan kilatan cahaya keemasan, dua cincin jiwa emas bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Sementara itu, tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Saat Hua Lantang berlari maju, tubuhnya juga berubah. 5 cincin jiwa, 4 ungu dan 1 hitam, naik dari bawahnya. Dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya cepat berubah saat ia berlari ke depan. Dari tampak seperti manusia normal, fisiknya bertambah secara instan. Kepalanya mengambil bentuk serigala, dengan moncong yang menonjol mengungkapkan taringnya yang putih mengerikan. Anehnya, dia tidak tumbuh bulu. Sebaliknya, gumpalan sisik ungu muncul. Sisik ini semuanya berbentuk oval yang aneh dan menutupi seluruh tubuhnya. Karena sudah tumbuh setinggi lebih dari 2 meter, timbangan membuatnya semakin menakutkan. Sepasang cakar tajam menjorok keluar, dan kecepatannya meningkat sangat sekaligus. Dia bukan hanya master jiwa sistem serangan, tetapi juga master sistem kelincahan. Jiwa bela diri Dragon Wolf-nya, ketika kecepatannya dilepaskan, tentu saja dapat menyaingi sistem ketangkasan jiwa bela diri. Dari kejauhan, Ye Zi dan Gu Yue juga maju. Gu Yue melambaikan tangan kanannya dan bola api besar dengan diameter lebih dari 1 tembakan ke langit. Itu telah berubah menjadi parabola dan melesat ke arah Ye Zi yang jauh. Tapi reaksi Ye Zi mengejutkan semua orang. Tiba-tiba matanya menyala, dan dia mengayunkan kedua tangannya keluar. Sinar cahaya ditembakkan dan melebar di udara. Mereka kemudian terbang kembali ke tubuhnya. Itu adalah potongan baju besi yang berkedip dengan cahaya 7 warna. Setelah menutupi tubuhnya, mereka dengan cepat terhubung satu sama lain, melindungi dia dari kepala hingga kaki. Pada saat yang sama, lapisan cahaya 7 warna meledak dari tubuhnya dan melindunginya di dalam dirinya sendiri. Armor perang satu kata. Kompetisi baru saja dimulai, dan Ye Zi telah mengambil langkah yang tidak biasa dengan segera menggunakan armor pertempuran satu kata. Bola api menghantam penghalang, memancarkan cahaya yang kuat, lalu dengan cepat hancur dan menghilang. Di sisi lain, penghalang 7 warna hanya sedikit bergelombang. Ye Zi merentangkan lengan kanannya dan 5 cincin jiwanya ungu naik dari bawah kakinya. Sebuah pagoda indah, setinggi 1 kaki, 7 lapis muncul di telapak tangannya. Legenda tentang Seven Treasures Glaze Pagoda tersebar sangat luas di Star Luo Kontinen dan Dou Luo Kontinen. 20.000 tahun yang lalu, di antara generasi pertama Shrek Seven Monsters dari Akademi Shrek, tidak termasuk yang paling terkenal, Dewa Laut Tang San, dan istrinya, daging tulang Dou Luo Xiaowu, jiwa bela diri dari sistem pendukung utama guru jiwa di tim mereka adalah Seven Treasures Glaze Pagoda. Pembawa akhirnya mengangkat Seven Treasures Glaze Pagoda menjadi Nine Treasures Glaze Pagoda dan akhirnya menjadi dewa. Itu adalah jiwa bela diri yang kuat yang pernah menghasilkan dewa. Bahkan di benua Dou Luo, jiwa bela diri seperti ini sudah hilang. Tidak ada yang mengira itu akan muncul di benua bintang Luo. 7 harta magis, yang pertama disebut kekuatan, yang kedua disebut kecepatan.
Di pagoda 7 lapis itu, dua sinar cahaya yang mengalir keluar dari dua lapisan terendah dan langsung mendarat di Hua Lantang. Semua orang hanya bisa melihat bahwa tubuh Hua Lantang telah tumbuh lagi, dan dia melaju dengan cepat. Dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia berlari dan muncul di depan Tang Wulin hampir seketika. Sepasang cakar serigala menebas secepat kilat. Properti yang paling memprihatinkan dari Seven Treasures Glaze Pagoda adalah perluasannya. Menggunakan Seven Treasures Glaze Pagoda dengan satu cincin jiwa, keterampilan jiwanya dapat meningkatkan satu atribut sebanyak 20%. Misalnya, cincin jiwa pertama Yezi adalah peningkatan kekuatan, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%. Ketika Seven Treasures Glaze Pagoda dinaikkan menjadi 2 cincin, selain mendapatkan keterampilan jiwa kedua, jumlah peningkatan dari 2 keterampilan jiwa itu, secara mengejutkan, juga dinaikkan menjadi 30%. Setelah itu, dengan setiap cincin ditambahkan ke basis budidaya, tingkat peningkatan akan meningkat 10%. Dengan kata lain, peningkatan yang diberikan Yezi, yang saat ini berada di pangkalan berdering 5, memberi Hua Lantang 60%. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like dan share. See you guys. Dah, bye-bye.